Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah di video kali ini kita akan belajar tentang fi'il mudhari. Al-fi'lul mudhari. Setelah sebelumnya kita sudah belajar tentang al-fi'lul madhi atau fi'il madhi, kata kerja lampau. Nah, sebelum kita membahas apa itu fi'il mudhari, kita akan belajar beberapa contoh kosakata yang sangat berkaitan dengan fi'il mudhari. Apa itu? Kosakata tentang kegiatan sehari-hari. Nah, agar kita bisa lebih mudah menghafalnya, kita akan menyanyikan kosakata ini dengan nada lagu balonku. Nah, kosakata ini juga bisa kalian buka di modul Aku Cinta Bahasa Arab kelas 6 halaman 17. Oke, mari kita mulai menyanyikannya. Abata, Agnusu saya menyapu, Anamu saya tidur, Astaiqidu saya bangun, Usolli saya sholat, Aqra'u saya membaca, Akulu saya makan, Adhabu saya pergi, Arji'u saya pulang, Ashrabu saya minum, Atawadda'u saya wudu, Aktubu saya menulis, Udzakiru saya belajar. Nah, itu dia kosakata yang sangat berkaitan erat dengan fi'lul mudhari. Nah, sekarang mari kita bahas tentang fi'il mudhari atau al-fi'lul mudhari. Seperti yang ditulis di sini, fi'il mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang sedang atau akan dilakukan dan memiliki arti sedang atau akan melakukan sesuatu. Ya, jadi secara singkat kita bisa artikan bahwasannya fi'il mudhari adalah kata kerja sedang atau akan. Kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang sedang dilakukan atau akan dilakukan. Seperti itu. Jadi bisa kita artikan juga kata kerja, ya, kata kerja sekarang, karena sedang dilakukan berarti sekarang atau masa depan. Nah, seperti ini ya. Kalau kita ditanya tentang apa itu fi'il mudhari, kita bisa jawab secara singkat, kata kerja sedang atau akan. Seperti itu. Kemudian yang kedua, apa ciri-ciri fi'il mudhari? Apa yang membedakan fi'il mudhari dengan fi'il madhi yang sudah kita bahas sebelumnya? Nah, tadi kita sudah membaca contoh fi'il mudhari ya. Aknusu saya menyapu, anamu saya tidur, dan seterusnya. Nah, ciri-cirinya apa saja? Ciri-cirinya ada 4 kurang lebih ya. Ciri-ciri fi'il mudhari. Coba kita tuliskan di sini contohnya. Aknusu. Aknusu. Artinya adalah saya menyapu. Ya, saya sedang menyapu. Biasanya terdiri dari 4 huruf. Kita lihat di sini aknusu 1, 2, 3, 4. Betul, terdiri dari 4 huruf. Yang kedua, huruf kedua sukun. Huruf kedua dari depan itu sukun. Kafnya, harokatnya sukun. Kemudian, tambahan berada di awal. Nah, ini ada tambahan dan perubahan berada di awal. Ya, nanti kita bahas lebih lanjut tentang apa itu perubahannya. Dan yang terakhir, fi'il mudhari ini berakhiran dhammah. Nah, harakat akhirnya itu dhammah. Ya, di sini aknusu. Atau contoh lain, aqra'u. Aqra'u. Ya, aqra'u terdiri dari 4 huruf, 1, 2, 3, 4. Huruf kedua sukun, tambahannya berada di awal, atau perubahannya berada di awal, dan juga dhammah, ya, berakhiran dhammah. Oke, baik. Contoh-contoh yang tadi kita baca, itu berkaitan dengan pelaku saya. Ya, saya. Saya menyapu, saya membaca, saya tidur, saya bangun tidur, dan seterusnya. Pelakunya adalah saya. Nah, bagaimana kalau kita mau bercerita, dia laki-laki, Ahmad, sedang menyapu. Atau Fatimah, dia perempuan, sedang bangun tidur. Gitu ya. Nah, kalau kita akan bercerita dengan pelaku selain saya, maka akan terjadi perubahan. Misal, di sini ada dia laki-laki sedang atau akan mengerjakan. Nah, perubahannya menggunakan ya. Kemudian, kalau dia perempuan, perubahannya dengan tak.
Nah, ini berada di depan semua ya, makanya disebut tambahan atau perubahan berada di depan. Kemudian kamu laki-laki, tambahannya juga ternyata dengan ta. Kamu perempuan, perubahannya dengan ta, i. Nah, aku a. Ini seperti yang kita baca tadi ya, semuanya dengan a. Dan kami dengan na. Oke, contohnya di sini dari kata ya'malu atau mengerjakan. Ya, di sini ada awalnya ya'malu, mengerjakan, kemudian nanti setiap pelakunya berubah, maka akan berubah juga kata-katanya. Contoh, huwa, domir atau kata ganti, atau pelakunya. Huwa itu artinya dia laki-laki ya, seperti di sini. Huwa artinya dia laki-laki. Dia laki-laki. Kalau kita mau mengatakan dia laki-laki sedang mengerjakan, kita bilangnya ya'malu, perubahannya pakai ya. Kalau kita mau bilang dia perempuan sedang mengerjakan, kita bilang dengan ta depannya. Ta malu. Nah, perubahannya dengan ta. Kalau anta, kamu laki-laki, dengan perubahan apa? Dengan ta juga ternyata, sama-sama dengan ta. Kita bilangnya apa? Ta malu. Kamu laki-laki sedang atau akan mengerjakan. Kemudian kalau anti, anta tadi kamu laki-laki ya. Kalau anti, kamu perempuan. Kamu perempuan, perubahannya dengan apa? Dengan ta'ina. Nah, jadinya ta'malina. Kamu perempuan. Kalau ana, seperti yang sudah kita tadi ya, contohkan, aku. Ana artinya aku, perubahannya menggunakan a, berarti dia jadi a'malu. Aku sedang atau akan mengerjakan. Kalau nahnu artinya kami. Perubahannya dengan apa? Nah, berarti kita bilangnya na'malu. Kami sedang atau akan mengerjakan. Nah, bagaimana cara cepat atau cara mudah kita untuk menguasai perubahannya? Kita bisa gunakan lagu. Nah, lagu Heitayo. Tapi sebelum kita menghafal perubahannya, misal huwa dengan ya, kita harus hafal dulu. Oh, huwa itu dia laki-laki, hiya dia perempuan, anta kamu laki-laki, dan seterusnya. Ini harus kita hafalkan dulu artinya ya. Arti dari setiap domir. Seperti apa lagunya? Lagu perubahannya. Huwa ya, hiyata, antata, antita, ina, ana'a, nahnuna. Itu fi'il mudhari. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita mau menghafalkan urutannya gimana ya? Nah, ini bisa dengan lagu. Huwa ya, hiyata, antata, antita, ina, ana'a, nahnuna. Itu fi'il mudhari. Nah, seperti itu. Coba kita latihan mengubah kata kerja ke domir-domir yang ada di sini. Contoh kita gunakan kata yashrobu ya, dari kata yashrobu. Yashrobu, ini kata awalnya yashrobu. Kemudian kita ubah, kalau untuk dia laki-laki, ya kalau kita ubah untuk dia laki-laki, perubahannya menggunakan apa? Huwa ya. Nah, ternyata untuk dia laki-laki dengan yashrobu. Yashrobu. Kemudian kalau untuk dia perempuan perubahannya dengan ta. Hiyata. Berarti kita bilangnya tashrobu ya, dengan ta depannya. Jadi depannya yang diubah, tidak ditambah, tidak misal ya tashrobu tidak ditambah ya, tapi diubah dari awalnya ya diubah jadi ta. Seperti itu, dia perempuan. Kemudian kalau kamu laki-laki, kita bilangnya seperti apa? Oh, perubahannya ternyata sama-sama pakai ta. Antata. Nah, antata. Ya, sama tashrobu. Jadinya sama-sama tashrobu. Kemudian kalau kamu perempuan, anti. Antata, antita, ina. Berarti jadinya robina. Ya, jadi huruf terakhirnya yang awalnya dhamma bu itu harus diubah jadi kasroh ya. Tashrobina. Kemudian yang aku bahasa Arabnya ana. Antata, antita, ina, ana'a.
Yang ana menggunakan a. Berarti jadinya asyrobu. Asyrobu. Nah, kemudian bagaimana yang kami? Kami adalah nahnu. Kita gunakan nah. Jadinya nashrobu. Nah, seperti itu dia perubahan tentang fi'il mudhari. Nah, selanjutnya kita coba mengerjakan latihan soal yang ada di modul halaman 23. Nah, uktub al-ajwibah as-sahihah. Tulislah jawaban-jawaban yang benar. Nomor 1, ana ashrobul ma. Ana ashrobul ma. Nah, dari kalimat ini, coba kita pilih dulu yang mana yang fi'il mudhari. Tadi yang kita sudah sebutkan, ciri-ciri fi'il mudhari terdiri dari 4 huruf. Nah, ana ashrobu al-ma. Yang mana yang terdiri dari 4 huruf? Ya, betul, ashrobu. Berarti ini fi'il mudhari'nya. Ya, ini fi'il mudhari'nya. Kemudian, tambahan berada di awal, huruf keduanya sukun, dan berakhiran dhammah. Nah, ana ashrobu al-ma. Ana artinya saya. Ashrobu minum. Saya minum al-ma air. Saya minum air. Nah, sekarang, ini contohnya, kalau ana diubah menjadi anta, ana diubah menjadi anta. Anta artinya kamu laki-laki. Jadinya bagaimana? Yang awalnya ashrobu pakai a, ana ashrobu. Anta jadinya anta ta, pakai ta. Tashrobu, anta tashrobu. Nah, kita ubah fi'il mudhari'nya. Ya, kita belajar tentang perubahan fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari'nya ini kita ubah. Depannya diubah jadi ta. Anta tashrobu. Ingat lagi ya tadi ya. Anta ta, gitu. Jadi kamu laki-laki, tashrobu alma. Nah, selanjutnya saya contohkan satu lagi. Nahnu. Nahnu artinya kami. Ya, kami. Kemudian, untuk bendanya di sini tidak berubah ya. Alma tetap tidak berubah. Nahnu. Nahnu. Kita ingat lagunya. Anta ta, antita, ina, ana, a. Nahnu, na. Oh, kalau nahnu itu pakai tambahan na di depannya. Berarti yang awalnya ashrobu, tashrobu, nahnu jadi nashrobu. Ya, jadi nashrobu. Nashrobu. Seperti ini perubahannya. Alamatnya kita tetap tulis di belakang. Artinya kami sedang minum air. Nah, seperti itu. Jadi silahkan latihan ini dikerjakan di rumah ya. Dilengkapi nomor 1 sampai nantinya nomor 4. Nah, itu dia pembahasan tentang fi'il mudhari. Semoga bisa dipahami. Kalau ada yang tidak dipaham, boleh bertanya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.